Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar firman Tuhan yang saya beri judul Merdeka dari Dosa. Saudara, kita dijajah oleh bangsa asing dulu dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita dijajah, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Sehingga dengan adanya penjajahan, maka banyak warga negara Indonesia yang dirugikan. Terjadi ketimpangan ekonomi, terjadi kemiskinan, terjadi diskriminasi, terjadi ketidakadilan, terjadi konflik dan lain sebagainya. Dari sini kita tahu bahwa segala bentuk penjajahan mendatangkan dampak terbesarnya, mendatangkan kerugian bagi setiap bangsa atau suku yang dijajah. Karena itu penjajahan hanya mengakibatkan dampak yang negatif. Nah, perhatikan, kalau penjajahan yang dilakukan oleh suatu bangsa yang adikuasa terhadap bangsa yang lemah hanya menimbulkan dampak-dampak yang negatif, maka hal yang sama juga berdampak yang sama ketika kita dijajah oleh dosa. Alkitab berkata bahwa peperangan kita, perjuangan kita bukan melawan manusia atau pemerintahan yang ada, tetapi perjuangan kita, perlawanan kita, yaitu melawan penghulu-penghulu di udara, melawan kekuatan-kekuatan jahat, dan melawan tipu muslihat iblis. Nah, saudara, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sadar bahwa 24 jam yang Tuhan kasih kepada kita merupakan peperangan kita melawan si jahat, yaitu melawan godaan dosa. Karena itu mari kita belajar supaya kita lebih waspada sehingga kita tidak dijajah oleh iblis, tidak dijajah oleh dosa, melainkan kita hidup merdeka dari dosa. Kita bisa mengalahkan dosa, kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Alkitab berkata bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling dan siap untuk menelan mangsanya. Artinya kita 24 jam diintip oleh iblis, dicari kesempatan yang terbaik untuk kita bisa dijatuhkan dan dijajah oleh dosa. Oleh karena itu mari kita tetap waspada, karena 24 jam kita diincar, menjadi target oleh iblis untuk dijatuhkan. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya supaya kita bisa merdeka dari dosa, bagaimana caranya kita bisa mempertahankan kesucian hidup kita, menghargai keselamatan yang Tuhan sudah beri melalui hidup yang merdeka dari dosa. Nah, mari kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 39. Bagaimana caranya kita bisa merdeka dari dosa? Yaitu kita harus tetap di dalam Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 39. Alkitab berkata, "Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Nah, saudara, Alkitab berkata bahwa di dalam dialah, di dalam Tuhan, kita memperoleh pembebasan dari segala dosa. Nah, menarik sekali. Ayat ini berkata, di dalam Tuhan kita memperoleh pembebasan dari dosa. Di dalam Tuhan kita memperoleh kemerdekaan dari segala dosa. Artinya, kalau kita ingin merdeka dari dosa, maka kita harus di dalam Tuhan. Ini kata kuncinya. Kalau kita ingin merdeka, kalau kita ingin mengalahkan tipu muslihat si jahat, kalau kita ingin merdeka dari dosa, maka kita harus di dalam Tuhan. Nah, apa artinya di dalam Tuhan? Di dalam Tuhan berarti kita terhubung selalu dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa terhubung dengan Tuhan? Melalui
doa-doa pribadi kita, melalui ibadah kita, melalui firman yang kita baca setiap hari, melalui firman-firman yang kita dengar dalam setiap ibadah. Karena itu, kalau kita ingin merdeka dari dosa, maka saudara harus memperbanyak waktu untuk terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, supaya kita tetap di dalam Tuhan. Karena itu mari kita tekun dalam beribadah, tekun dalam komsel-komsel yang diselenggarakan di gereja ini, tekun dalam pembacaan firman Tuhan yang memberikan makanan asupan rohani untuk spiritualitas kita, tekun di dalam pengajaran-pengajaran yang gereja adakan. Meskipun kelihatannya ibadah begitu-begitu saja, meskipun kelihatannya doa membosankan, meskipun kelihatannya tidak ada sesuatu yang baru ketika kita membaca firman, tapi percayalah, ketika saudara di dalam Tuhan, maka spiritualitas kita terus bertumbuh. Nah, saya masih ingat ketika melihat seorang anak kecil, ketika anak kecil itu disuapin makan, beberapa anak kecil ada yang nangis, saudara, karena merasa makanan itu gak enak bagi dia. Makanan itu membosankan. Padahal si ibu memberikan lauk 4 sehat 5 sempurna, tetapi anak kecil itu merasa makanan itu gak enak, sehingga si ibu ini terus menyuapi dan menyuapi, dan tanpa terasa membuat tubuh anak itu sehat dan bertumbuh sampai besar. Nah, hal demikian juga berlaku dalam spiritualitas kita. Kadang kita bosan dalam beribadah, kadang kita bosan dalam berdoa, kadang kita bosan dalam membaca firman Tuhan. Tetapi saudara perlu tahu bahwa ketika kita melakukannya, itu membuat kita berada di dalam Tuhan, sehingga kita bisa bebas dari dosa. Nah, perhatikan, Alkitab berkata bahwa Daniel 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Ketika Daniel di dalam Tuhan, maka Daniel bisa memelihara kesucian hidupnya. Daniel dan teman-temannya berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, karena Daniel punya fondasi yang kuat. 3 kali sehari dia di dalam Tuhan, terhubung dengan Tuhan, sehingga hal itu membuat Daniel dengan mudah mematahkan segala kenajisan yang ada di dalam hidupnya. Dan akhirnya Alkitab berkata orang-orang yang menjaga kesucian hidupnya akan mendapat privilege khusus dari Tuhan. Daniel diangkat Tuhan menduduki jabatan yang tinggi di negara asing. Dan Tuhan memberkati Daniel dengan kekuasaan dan dengan berkat Tuhan. Karena itu mari di dalam hidup kita, mari kita merdeka dari dosa. Kita tetap di dalam Tuhan. Kita setia beribadah, membaca firman, belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, terhubung dengan Tuhan melalui komsel dan melalui ibadah-ibadah yang ada. Karena itu akan memampukan kita untuk kita bisa merdeka dari segala kenajisan yang ada. Dan kalau kita menjaga kesucian hidup kita, Alkitab berkata orang-orang yang suci, yang menjaga hidupnya seperti perabot-perabot yang khusus, yang suci, akan Tuhan pakai, akan Tuhan perlakukan secara khusus. Orang-orang yang menjaga kesucian hidupnya dari dosa, orang-orang yang berjuang untuk merdeka dari dosa, dia akan mendapat perlakuan khusus seperti yang Tuhan lakukan kepada Nuh, Daniel, dan beberapa tokoh Alkitab. Karena itu mari belajar supaya kita bisa merdeka dari dosa. Tuhan Yesus memberkati.